Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam fi sahri Ramadan wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin as-saimin wal mu'takifin Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Tahmid dan tasyakur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan izinnya sehingga siang ini kita bisa berkumpul, bersilaturrahim, bermuajjahah dalam keadaan sihah wal afiyah untuk sama-sama melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Tentunya kita berharap semoga segala amalia ibadah kita di sepanjang Ramadan ini, baik tilawahnya, iktikafnya, sedekahnya, siamnya, qiyamnya, ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Al-Fakir ingin mewasiatkan satu takwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan takwa ini bisa membawa kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Syekh Zainuddin Al-Mabari dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'sus sarri wa khabailah. Hanya dengan meningkatkan takwa pada Allah, madaru kulli sa'adah, itulah sumber dari setiap kebahagiaan. Tapi sebaliknya, wattiba'u ahwa ra'sus sarri wa khabailah. Kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu yang ada, itulah sumber dari keburukan dan tipu daya setan. Maka hadirin, alhamdulillah, di siang ini hembusan napas kita gunakan untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Hadirin rahimakumullah, tak terasa Ramadan yang kita rindu-rindukan, Ramadan yang kita inginkan dari bulan-bulan sebelumnya, di mana Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Dan di ujungnya adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan akan meninggalkan kita. Sehingga satu hikayat mengatakan, bakatis samawati wal ard, sungguh penduduk langit dan bumi akan sedih. 5 aja. Kenapa? Jahaba Ramadan. Ramadan akan pergi. Ramadan akan meninggalkan kita. Sehingga dalam suatu qaul ulama mengatakan, Jahaba Ramadan wa Ramadan jahabun. Ramadan telah pergi. Ramadan telah berlalu. Tapi ingat, wa Ramadan jahabun. Ramadan itu adalah emas bagi kita semua. Kenapa? Karena Ramadan di akhir-akhir ini, di ujung-ujung akhir Ramadan, itu adalah titik penentuan amalia kita. Innamal a'mal bil khawatim. Dalam satu hadis dikatakan, sungguhnya amalia itu tergantung di akhirnya. Maka kita yang sekarang masuk dalam akhir Ramadan ini, fase ketiga, yaitu itkun minan nar, fase pembebasan api neraka, tinggal beberapa hari Ramadan akan meninggalkan kita, maka kita bergegas untuk selalu fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi selalu mengencangkan kain sarungnya untuk fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan juga seperti kuda pacu. Hadirin,
Kuda pacu kalau sudah melihat batas finish, maka dia akan berlari kencang untuk meraih kemenangan. Maka kalau kita ada di akhir Ramadan, justru kita harus selalu fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi inilah malam-malamnya, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin, kita sebagai manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang Ramadan ini berpuasa. Ini adalah suatu proses pengendalian nafsu kita. Karena dalam suatu hikayat dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil akal dan nafsu, karena kita punya akal dan punya nafsu. Karena di Ramadan itu semua ketika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Idza da'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa subbidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kenapa pintu-pintu surga dibuka? Karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan amal ibadah di Ramadan. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena ini untuk meminimalisir agar kita jauh dari maksiat pada Allah. Tapi ingat, walaupun surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kita punya nafsu. Karena banyak juga sebagian daripada saudara-saudara kita tidak mengindahkan akan keutamaan bulan Ramadan ini. Sehingga satu hikayat mengatakan ketika Allah memanggil akal dan nafsu, maka yang dipanggil pertama adalah akal. Wahai akal, man ana? Siapa saya? Anta rabbuka. Engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku. Akal nurut pada Allah. Tapi ketika Allah memanggil nafsu, wahai nafsu, man ana? Siapa saya? Maka apa jawab nafsu? Ana-ana, anta-anta. Kamu-kamu, saya-saya. Dia membangkang itu nafsu. Maka saking membangkangnya nafsu pada Allah, singkat cerita, ini nafsu tidak mengakui akan Allah, kebenaran Allah, maka nafsu dijerumuskan pada neraka yang dinamakan dengan neraka ji'an. Neraka ji'an adalah neraka yang penuh dengan kelaparan. Maka nafsu luluh akan adanya lapar. Maka kita yang sedang berpuasa, menahan lapar, haus, disinilah kita berpuasa untuk mengendalikan nafsu. Karena dulu nafsu kalah dengan lapar. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita juga di sepanjang Ramadan ini bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga bisa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menginspirasi. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jama'ah fi yaumil jumu'ah yaumil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.